Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang menggunakan obat tetes mata, dan ia pun beranjak keluar. Ia bernama Pak Jin. Pak Jin telah menikah dengan seorang wanita sultan yang bernama Solhi. Sebelum keluar, Pak Jin meneteskan obat tetes mata untuk menjadi air mata buayanya. Kemudian ia pun berjalan menghampiri keluarganya, dan pada saat itu keadaan sedang berduka. Dan tampak semua keluarga mengenakan pakaian serba hitam. Mereka berduka atas meninggalnya Solhi, istri dari Pak Jin. Setelah keluarganya pulang, Pak Jin memacu mobilnya dan pergi ke tempat tinggal seorang wanita. Ternyata wanita ini adalah selingkuhan dari Pak Jin. Wanita ini bernama Hyejin. Di sanalah Pak Jin langsung melakukan adegan pemanasan untuk mantap-mantap. Namun Hyejin tidak sengaja menjatuhkan botol obat yang menyebabkan mereka gagal untuk mantap-mantap. Scenes berpindah. Terlihat 3 orang yang mereka adalah detektif yang bertugas untuk mengotopsi mayat. Mereka terlihat sedang membicarakan mengenai hilangnya mayat Solhi. Mereka juga sedang menunggu pemimpin mereka untuk menindaklanjuti kasus hilangnya mayat dari Solhi. Tak lama kemudian, pemimpin mereka pun datang. Ia bernama Wujung. Salah satu dari detektif menjelaskan kepada Wujung atas masalah ini. Detektif itu pun menunjukkan kepada Wujung keadaan satpam rumah sakit yang sedang terluka. Dan ia berkata kepada Wujung, ketika malam itu, keadaan rumah sakit padam karena listrik yang konslet. Sesampainya di kamar mayat, Wujung melihat tempat mayat Solhi sudah terbuka dan kosong. Kemudian Wujung menyuruh salah satu detektifnya untuk menelepon suami dari Solhi, yang tidak lain adalah Pak Jin. Scenes pun berganti kepada Pak Jin yang sedang berada di rumah Hyejin selingkuhannya. Lalu, ada telepon masuk dari salah satu detektif tadi, yang memberitahukan atas hilangnya mayat dari istrinya. Pak Jin pun berpamitan kepada Hyejin dan langsung bergegas ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, ia mengingat kembali ketika ia bersama istrinya. Pada saat itu, Pak Jin sedang meneteskan beberapa racun ke wine istrinya. Racun ini mampu mengakibatkan kematian tanpa meninggalkan bukti. Tak lama setelah itu, Solhi pun datang. Di sini Pak Jin berusaha untuk membunuh Solhi karena ia ingin hidup bersama Hyejin. Sambil masih terus berbicara, Solhi pun menegak wine yang tadinya sudah diteteskan racun oleh Pak Jin. Setelah itu lalu kita diperlihatkan dengan Pak Jin yang sudah sampai di rumah sakit. Dan disitulah mulailah para detektif menginterogasinya dan mulailah Pak Jin mendapatkan beberapa teror dari hantu. Kemudian Pak Jin bertanya kepada Wujung dan pada detektif lainnya, apakah hanya mayat istriku yang hilang? Wujung pun menjawab, pelakunya sepertinya tidak tertarik pada mayat yang lain, sebab kancing penutup mayat yang lain masih bagus. Lalu Wujung berbicara kepada timnya dan meninggalkan Pak Jin. Dan disitulah Wujung memberitahu bahwa kematian Solhi disebabkan oleh pembunuhan. Dan salah satu detektif bertanya, lalu siapa yang membunuh Solhi? Dan mereka bersama mencurigai Pak Jin. Pak Jin yang tinggal sendirian di dalam ruangan itu tiba-tiba menyaksikan lampu yang berkedap-kedip dan padam. Pak Jin pun melihat ada sesuatu yang ada di tempat mayat Solhi. Dan Pak Jin sontak kaget karena ternyata ia menemukan racun yang ia berikan kepada Solhi ada di dalam tempat mayat itu. Seketika itu pun lampu kembali menyala dan Pak Jin bergegas untuk menyembunyikan racun tersebut. Akan tetapi ia terciduk oleh Wujung yang mengintip dari pintu. Dan Wujung pun memaksa Pak Jin untuk memperlihatkan apa yang ia sembunyikan. Pak Jin yang sudah terciduk terpaksa memberi racun tersebut. Wujung meminta dokter yang ada bersamanya untuk memeriksa apa dampak dari obat itu. Tak lama setelah itu, Wujung mengangkat telepon dari kepala kepolisian. Kepala kepolisian itu memerintahkan Wujung untuk melepaskan Pak Jin. Akan tetapi, Wujung yang keras kepala tetap ingin memecahkan kasus pembunuhan Solhi. Pak Jin yang khawatir menelepon Hyejin. Ia mengatakan kepada Hyejin tentang adanya botol racun yang ada di tempat mayat Solhi. Pak Jin meminta Hyejin untuk mengunci rumahnya.
Namun, sebelum sempat mengunci, Hye Jin pun sudah dihampiri oleh hal yang ditakutkan oleh Pak Jin. Sementara itu, salah satu detektif telah sampai ke rumah pengacara Sol-hee. Di situ ia memberitahu pengacara bahwa kematian Sol-hee karena dibunuh. Lalu detektif membuka beberapa dokumen dan menanyakan apakah ada perjanjian lain yang ditulis oleh Sol-hee. Tak lama kemudian, ada pesan yang masuk ke telepon pengacara Sol-hee. Ketika detektif dan pengacara telah sampai di lokasi sesuai pesan tadi, mereka tidak melihat adanya orang di sana. Akan tetapi, detektif menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Sol-hee. Scenes pun berpindah ke Woo Jung yang menanyakan kepada dokter hasil lab dari tes botol obat itu. Dokter itu memberitahu bahwa obat itu mengandung racun yang bisa merusak saraf pusat bagi siapa saja yang tidak sengaja meminumnya. Woo Jung pun langsung meminta bantuan untuk dibuatkan laporan tentang obat itu agar bisa digunakan sebagai barang bukti. Tak lama kemudian, ketua kepolisian sampai ke rumah sakit. Ketua polisi itu menyuruh para detektif untuk melepaskan Pak Jin karena Woo Jung sampai sekarang belum bisa menemukan bukti yang kuat kalau Pak Jin adalah pelakunya. Akan tetapi, Woo Jung tetap bersikeras mencoba untuk melawan perintah dari ketua itu. Tiba-tiba sampailah tim detektif dari Woo Jung dengan membawa dokumen-dokumen penting yang dimiliki Sol-hee sebagai barang bukti yang kuat. Ketika Woo Jung menemui Pak Jin, ia segera meminta keterangan atas barang bukti. Pak Jin pun sangat ketakutan. Ia begitu panik karena saat terakhir kali ia menelepon Hye Jin sudah tertangkap dan Pak Jin pun memberontak untuk pergi. Akan tetapi, Woo Jung tidak membiarkan Pak Jin untuk pergi begitu saja dikarenakan kasus ini belum tuntas. Pak Jin memberitahu kepada Woo Jung bahwa istrinya itu masih hidup. Istrinya lah yang selama ini meneror dirinya. Woo Jung yang awalnya tidak tahu akan hubungan Pak Jin dan Hye Jin, akhirnya tahu dan meminta Pak Jin untuk menjelaskan mengenai hubungan mereka. Pak Jin ternyata bertemu Hye Jin pertama kali di sebuah kelas yang dipimpin olehnya. Pak Jin adalah seorang dosen di sebuah universitas tempat Hye Jin berkuliah. Mereka berdua pun terus menghabiskan waktu bersama sampai akhirnya mereka saling jatuh cinta dan berakhir dengan melakukan adegan mantap-mantap yang panas. Setelah itu, Hye Jin pun mengaku ia telah hamil anak dari Pak Jin. Pak Jin yang terlanjur jatuh hati lebih memilih untuk bersama Hye Jin daripada bersama istrinya dan ia pun mengabaikan istrinya itu. Woo Jung mencurigai hubungan mereka ada sangkut pautnya dengan kematian Sol-hee. Woo Jung pun bertanya, "Apakah kau membunuh Sol-hee?" Dengan pasti Pak Jin menjawab, "Tidak." Akan tetapi dengan bukti-bukti yang ada, semuanya mengarah kepada Pak Jin. Kepala kepolisian pun tetap ngotot dan meminta Woo Jung untuk melepaskan Pak Jin. Karena Woo Jung sudah terlalu lama membuang-buang waktu dan usahanya. Pak Jin pun dilepaskan dan ia bergegas pergi memacu mobilnya keluar dari rumah sakit itu. Saat di perjalanan, Pak Jin menerima pesan yang berisi foto-foto dari Hye Jin. Pak Jin mengetahui bahwa pesan itu dikirim melalui nomor Sol-hee. Ia meminta Pak Jin untuk datang ke tempat rahasia, di mana tempat ini hanya mereka berdua yang tahu. Ternyata Woo Jung mengikuti Pak Jin dari belakang tanpa diketahui oleh Pak Jin. Sesampainya di sana, Pak Jin tidak melihat siapa-siapa. Namun, ia sontak terkejut karena ada Woo Jung di sana. Disinilah semuanya terungkap. Woo Jung menceritakan kepada Pak Jin bahwa dulu ia mempunyai calon istri yang bernama Soo Ji-young. Calon istrinya itu meninggal karena ditabrak mobil dan mayatnya sampai sekarang belum ditemukan. Sebelum tewas, Woo Jung ingin mengantarkan Ji-young ke pemakaman orang tuanya. Namun ia terlalu sibuk dan tidak bisa mengantar Ji-young. Pada waktu itu, Ji-young pulang dari pemakaman orang tuanya dengan berjalan kaki bersama adik perempuannya yang bernama Hwa-young. Ternyata, Hwa-young ini adalah Hye Jin yang selama ini menjadi selingkuhan dari Pak Jin. Hwa-young sengaja menggunakan nama samaran untuk mencari petunjuk tentang hilangnya mayat kakaknya. Dan ternyata
Pada saat itu yang menabrak mereka berdua adalah Pak Jin dan Solhi. Pak Jin dan Solhi begitu panik langsung mencari tempat untuk mengubur Ji-young di sebuah area yang tidak akan pernah diketahui oleh siapapun. Akhirnya semua pun terungkap. Woo-jung mengakui bahwa yang selama ini meneror Pak Jin dan Solhi adalah dirinya. Tujuan Woo-jung adalah untuk mengetahui tempat di mana mayat Ji-young yang sudah lama hilang agar bisa segera ditemukan. Saat itu juga, Woo-jung mendorong Pak Jin ke dalam genangan air dan Pak Jin tidak sadarkan diri. Lalu kita diperlihatkan dengan Woo-jung yang sedang menggali tanah pada pagi hari. Tanah itu adalah tempat di mana mayat Ji-young berada. Kemudian polisi pun datang ke tempat Woo-jung berada. Di sana polisi menangkap Pak Jin atas pembunuhan Ji-young dan telah mencuri mayat Solhi. Di akhir film, kita bisa melihat Woo-jung yang sedang mengendarai mobil bersama Hye-jin untuk pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana, dengan ekspresi yang begitu sedih, Hye-jin membuka bagasi mobil yang isinya adalah mayat dari kakaknya itu. Dan film pun berakhir.